Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalami alal Arba'in an-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah memasuki hadis ke-16. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-majlisus sadisa asyara fil hadisis sadisa asyara. Bermula majelis yang ke-16 itu pada membahas hadis yang ke-16. Karena satu majelis, satu hadis. Majelis ke-16, hadis ke-16. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anit tashbihi wasyabihi wal misal. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah alladzi tanazzaha, yang maha suci ianya Allah fi kamalihi, dalam kesempurnaannya Allah, suci bersih dari tashbih, dari menyerupai apapun, wasyabih, syabih bermakna musyabbah. Puji bagi Allah yang suci ianya Allah, bersih ianya Allah, dalam kesempurnaannya Allah, bersih dari menyerupai apapun, wasyabih, bersih dari ada sesuatu yang menyerupai Allah, syabih. Wal misal, dan dari perbandingan, nggak ada banding. Allah tidak menyerupai apapun, nggak ada apapun yang menyerupai Allah. Watawahhada fi wahdaniyatihi anil mu'anisi wal muwaziri wal musyiri wataghayyuril hali. Segala puji bagi Allah yang esa ianya Allah fi wahdaniyatih, esa ianya Allah dalam keesaannya, esa dari muanis, dari yang menemani. Muanis itu menemani, kalau bahasa kita menemani ngobrol, teman, membantu. Dari yang muanis, dari yang menemani, wal muwaziri, dari yang membantu, muwaziri. Wazara yuwaziru muwazarah, menteri ya, wazarah kan kementerian ya. Esa ianya Allah dalam keesaannya dari yang membantu, dari yang muwazir, membantu juga artinya, karena menteri tugasnya akan membantu presiden. Wal musyiri, dan dari yang mengisyarahkan, yang memberikan saran. Allah nggak butuh kepada apapun. Kalaupun Allah menciptakan malaikat itu untuk menunjukkan kebesarannya. Wataghayyuril hali, Allah esa ia dari perubahan keadaan. Allah itu nggak pernah berubah karena tagayyur ya. Tagayyur itu sifat makhluk. Allah bukan makhluk. Wa ta'ala fi qudsihi anis sahibi was sahibati. Dan segala puji bagi Allah yang maha tinggi, ianya Allah dalam kesuciannya, tinggi, bersih, anis sahibi dari teman. Teman laki-laki, was sahibati, dan teman perempuan. Allah nggak butuh kepada teman. Jadi hakikat Allah kita nggak tahu. Memang kita nggak diperintahkan untuk mempelajari tentang hakikat Allah, nggak ada yang tahu. Bahkan malakun mukarrabun sekalipun, nabiun mursalun ya, nabi yang diutus, malaikat mukarrabun, semuanya nggak tahu hakikat kunhu Allah. Fala tudraku 'azamatuhu, maka tidak bisa diidrak, tidak bisa diketahui akan keagungannya Allah, wala tunalu, dan tidak bisa dicapai akan dia 'azamah, keagungan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersahadah, aku bersaksi bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu, hal dan Allah itu sendiri, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya Allah. Syahadatan udakhiruha li hauli su'al. Syahadatan maf'ul mutlak bagi asyhadu. Aku bersaksi akan sebagai kesaksian. Udakhiruha.
yang aku simpan, yang akan aku simpan akannya syahadah lihauli soal bagi ngerinya pertanyaan. Artinya syahadah beliau, beliau tabung, beliau simpan untuk hari yang mengerikan. Mulai dari haulis soal, pertanyaan dalam kubur, hingga hari kiamat nanti. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bassarana minal ama. Dan aku bersaksi bahwa sungguh junjungan kita. Siapa beliau Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Alladzi bassarana. Rasul yang. Alladzi na'a kepada rasul. Rasul yang bassarana. Yang telah membuka ia akan mata kita. Yang telah menerangkan ia akan mata kita. Memperlihatkan, membuka ia akan mata kita minal ama dari kebutaan. Andaikan Nabi tidak diutus, nggak tahu apa yang akan terjadi kan? Wahadana minat dolal. Nabi Rasul yang telah membimbing ia akan kita minat dolal dari kesesatan. Wa ba'asahu maulahu bima yu'ayyiduhu kalimat din. Wa ba'asahu maulahu bima yu'ayyiduhu kalimat dini ala tafsili wal ijmal. Wa ba'asahu dan telah mengutus akannya Rasul oleh Tuhannya dengan apa diutus bima dengan sesuatu. Ini sesuatu maksudnya dengan membawa mukjizat. Nah, ini mukjizat atau Quran. Wa ba'asahu yang telah mengutus akannya Nabi oleh Tuhannya bima dengan sesuatu yu'ayyidu yang menguatkan ianya Nabi dengannya sesuatu kalimat din akan kalimat agama alat tafsil wal ijmal di atas secara detail dan secara umum. Artinya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, Rasul Allah yang dimana Rasul telah membuka mata kita, membimbing kita dari kesesatan. Dan Rasul yang telah dikirim oleh Allah. Rasul, Nabi kita dikirim oleh Allah dengan membawa sesuatu. Di mana Rasul dengan sesuatu itu bisa menguatkan agama. Atau Allah juga bisa mengutus akannya Rasul oleh Maulanya dengan membawa sesuatu yang yang menguatkan ianya Allah akannya sesuatu akan kalimat agama juga boleh. Atau Allah mengirim Rasul, kemudian Allah bekali dengan Al-Quran, di mana Al-Quran Nabi gunakan untuk menguatkan agama, baik secara detail dan baik secara terperinci atau secara umum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma gharrada qamariyun wa naha hamamun fil atlali amin. Sallallahu, semoga selawat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi yang mulia wa ashabihi dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi yang takwa magharrada selama bernyanyilah oleh qamariyun oleh burung qamar. Ya, qamar ini burung. Gharrada tagrid Twitter ya. Gharrada mentakrid berbunyi berkicau. Magharrada qamariyun. Ini mungkin dobit barisnya salah, mungkin nanti bisa dilihat kamu, tapi artinya burung ini. Selama berkicaulah oleh burung, wanaha hamam, dan selama bernyanyi juga, naha berteriak. Apa bahasa kita kalau burung berbunyi itu? Burung merpati bukan berkicau. Kalau burung ini berkicau, ini merpati. Wanaha hamamun, dan selama berbunyilah oleh burung merpati fil atlal di reruntuhan. Amin. Biasanya ada rumah-rumah runtuh kan? Banyak burung merpati main di situ. Nah, ini bukan kait sebenarnya ya. Ini untuk menunjukkan bahwa senantiasa kita berharap selawat Allah senantiasa mengalir tercurah kepada Nabi. Atulal ini jamak dari tolal, namanya reruntuhan. Afal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sungguh seorang laki-laki itu berkata iya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata laki-laki itu? Ausini, pesankan olehmu ya Rasul kepadaku. Ausini, berwasiatlah engkau ya Rasul akan aku. Beri aku pesan sesuatu. Qala, berkata ianya Nabi Alaihi Wasallam. La taghdab, janganlah engkau marah. Jangan marah, kendalikan emosimu. Jadi pelajarannya di sini banyak. Kita lihat nasihat Nabi itu ringkas.
Nabi itu sangat paham sekali karakter manusia ya. Jadi setiap orang yang datang minta nasihat, Nabi akan memberikan nasihat yang berbeda tergantung orangnya. Dia suka marah ya, berarti nasihatnya jangan marah-marah. Nah ini salah satunya, pendek. Cuma kadang penerima nasihat itu merasa nggak rela, nggak puas. Kok sedikit banget nasihatnya? Ya, padahal sedikit tapi padat. Dada miraran, maka mengulang-ulang ianya rajul tadi. Maka mengulang-ulang ya miraran berkali-kali, masih ngulang. Ausini ya Rasul, ausini ya Rasul. Nabi selalu bilang la taghdab, dia masih mengulang. Faqala, maka berkata ianya Nabi, la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Eh. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Ketahui olehmu wahai saudaraku, ikhwani munada huruf nidanya mahduh ya ikhwani. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudaraku, waffaqani Allah, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan kamu taufik li ta'atihi untuk taatnya Allah. Apa yang perlu Anda ketahui? Inna hadzal hadisa hadisun azim. Sesungguhnya ini hadis, hadis badal kepada hadis. Sesungguhnya ini hadis itu hadisun azim, hadis yang agung. Yatadammanu daf'a aksari syururil insan. Yatadammanu, ini kita baca naai kepada hadis. Sesungguhnya ini hadis itu hadis yang agung, yatadammanu. Yang mengandung ianya hadis akan daf'a, akan menolak kebanyakan dari keburukan-keburukan si manusia. Hadis pendek lah tetap, tapi kalau kita amalkan, setengah dari keburukan yang ada pada diri kita bisa kita hindari. Karena penyebab masalah biasanya karena suka marah-marah kan. Marah-marah yang bukan pada tempatnya menimbulkan banyak masalah. Membunuh, memukul, mencaci maki orang dan seterusnya. Jadi hadis ini mengandung ia akan menolak lebih banyak kebanyakan dari keburukan-keburukan manusia. Kenapa? Lianna syakhsa fi hali lianna syakhsa fi hali hayatihi baina lazzatin wa alamin. Karena sungguhnya seseorang pada ketika hidupnya itu ada ia di antara kelezatan dan kepedihan. Khabar anna ini baina. Karena sungguhnya seseorang pada ketika hidupnya itu baina, itu sabit antara kelezatan dan kepedihan. Ini secara umum ya. Dalam hidup ini kadang kita dalam keadaan nikmat, kadang dalam keadaan pedih, dalam keadaan mencari kelezatan, kadang dalam keadaan sengsara. Ya. Falladzatu sababuha sauranu syahwati aklan wa syurban wa jima'an. Maka bermula kelezatan itu, bermula sebabnya lezat itu muncul sauran, muncul bangkitnya syahwat nisbah makan, minum dan jima. Biasanya ini kan lezat itu ya penyebabnya biasanya berhubungan dengan syahwat, muncul syahwat baik makan, minum, hubungan suami istri, menikmati pakaian, kendaraan dan segala macam. Ya, inah wadalik kita era buat apa ya? Kita atah kepada tamnya, tapi dia nggak boleh jadi tamnya mutafilih kan? Bermula ladzat itu bermula sebabnya ladzat itu sauranus syahwat itu munculnya syahwat nisbah makan, minum dan jima. Maksudnya seperti makan, minum dan jima. Berarti ini jangan kita artikan. Ini berarti mansub dengan dicabut huruf kafah. Ke asalnya kal akli wa syurbi wal jima kan. Baru kita atah wa nahwa zalik dan seumpama demikian. Karena kalau aklan tamnyet, nahwa zalik kita atah kepada aklan, tamnyet nggak bisa. Tamnyet akhirah kan. Nahwa zalik ma'rifah. Kita baca nahwa zalik nggak apa-apa. Tapi maksudnya pakai huruf jar. Kemungkinan ya. Maka bermula lezat itu bermula sebabnya lezat itu munculnya syahwat seperti makan, minum dan jima dan seumpama demikian. Wal alamu sababuhu sauranul ghadab dan bermula kepedihan itu bermula sebabnya kepedihan itu munculnya marah, munculnya emosi ya. Munculnya emosi kita marah-marah terasa pedih kalau kemarahan kita nggak bisa kita lampiaskan, ada dendam kusumat di sana.
Fa idza jitanabahu yadfa'u anhu nisfas syarri bal aksarahu. Maka bila menghindari ianya seseorang akan yang ghadab, nah, niscaya menolak ia dari dirinya akan setengah dari keburukan, bal aksaru bahkan lebih darinya setengah. Kalau kita mampu menghindari marah, insya Allah separuh keburukan telah hilang dari diri kita. Minimal kita selamat dari separuh keburukan. Olehada karena ini tanpa kemarahan kita aman. Olehada karena ini lama tajarradatil malaikatu anil ghadabi wasyahwati salimu min jami'i syururil basyariyah. Karena ini lama tajarradatil malaika, manakala terbebaslah oleh malaikat dari marah-marah, wasyahwat dari syahwat, malaikat nggak ada emosi ya, nggak ada syahwat. Karena ini manakala bebaslah oleh malaikat dari marah dan syahwat, salimu, selamatlah mereka malaikat min jami'i syururil basyariyah dari semua keburukan-keburukan yang dinisbahkan pada manusia. Keburukan yang ada pada manusia, membunuh, menghina, korupsi, mencuri, itu semuanya nggak dilakukan oleh malaikat. Karena malaikat nggak punya ghadab, nggak punya syahwat. وقد اختلفوا في هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan sungguh ikhtilaflah oleh mereka para ulama ahli hadis, dan sungguh ikhtilaflah oleh mereka para ulama pada ini laki-laki alladzi yang bertanya ia akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda pendapat ya. Siapa laki-laki yang bertanya kepada Nabi tadi yang minta pesan nasihat? Faqila maka dikatakan orang huwa dianya laki-laki itu Harisatu benu Qudamah. Nah, itu Haris ibnu Qudamah. Ada juga yang bilang Abu Darda atau Abu Darda au Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar au ghairuhu atau selainnya. Jadi khilaf banyak pendapat Ada yang bilang Harisah ibnu Qudamah, Abu Darda, Abdullah bin Umar atau lainnya. Walamma sa'ala rajulu qala lahu Rasulullah. Dan manakala bertanya oleh laki-laki itu kepada Nabi. Walamma sa'ala rajulu. Manakala bertanya oleh laki-laki itu kepada Nabi, qala lahu berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan engkau marah, itu nasihat. Nah, Faraddada, maka mengulang ianya laki-laki. Artinya karraras su'ala, mengulang ia akan pertanyaan miraran berulang-ulang. Bagaimana cara dia mengulang pertanyaan? Ya qaulihi dengan ucapannya laki-laki, ausini ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Sampai 3 kali kan? Kenapa dia sampai mengulang? Li'annahu ini ilai kepada karara soal. Dia mengulang-ulang pertanyaan. Kenapa? Li'annahu lam yaqna biqaulihi la taghdab. Karena sesungguhnya laki-laki itu lam takna, tidak puas ia. Lam yakna, tidak menerima. Tidak puas ia biqaulihi dengan sabdanya Nabi la taghdab. Merasa kurang. Talaba wasiyatan ablagha minha au anfa. Maka meminta ia akan wasiat yang lebih keras, ablak. Maka meminta ia akan wasiat yang lebih berat darinya ghadab, au anfa atau yang lebih bermanfaat. Dia merasa enteng kayaknya. Nggak marah itu enteng. Padahal berat nggak marah. Ya. Faqala maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam la taghdab. Jangan engkau marah. Nabi tetap la taghdab, nggak lebih. Falam yazidhu alaiha. Maka tidak menambah ianya Nabi akannya nasihat alaiha di atasnya kata Nabi la taghdab. Li'ilmihi bi'umumi naf'iha. Karena tahunya Nabi ya, li'ilmihi. Karena tahunya Nabi dengan umum manfaatnya nasihat tadi la taghdab. Walaupun pendek manfaatnya besar. Wa nadhiru hadza ma waqa'a lil Abbas radhiyallahu anhu min qawlihi lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula perbandingan ini. Ini nasihat Nabi terhadap laki-laki ini tadi yang pendek. Wa nadhiru hadza. Bermula perbandingan ini itu mah waqa'a yang terjadi ianya bagi Abbas radhiyallahu anhu min qawlihi dari sabdanya Nabi dari ucapannya Abbas lin Nabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasus ini pernah juga terjadi kepada Abbas radhiyallahu. Beliau juga minta nasihat, minta diajarkan kepada Nabi. Nabi memberikan nasihat sedikit. Nih, apa kata Abbas?
Alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Ajarkan olehmu akan satu doa yang akan aku berdoa dengannya doa ya Rasulullah. Faqala, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, Salillahal afiyah. Minta olehmu kepada Allah akan afiyah, kesehatan. Afiyah itu sehat, selamat, umum maknanya. Sal ini pelamar, apa namanya? Mahmuz ya. Jadi nggak perlu hamzah wasal. Sa'ala yas'alu sal. Minta olehmu akan Allah akan afiyah. Fa'awadahul Abbasu mirara. Maka mengulangi akannya Nabi oleh Abbas berulang kali. Jadi Abbas ini bertanya terus, alim nih. Waqala lahu, maka berkata ianya Nabi baginya Abbas. Ya Abbas, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta olehmu akan Allah akan afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Fa innaka idza u'tital afiyata u'tita kulla khair. Karena sungguhnya engkau, bila engkau diberikan akan afiah, niscaya engkau telah diberikan akan segala kebaikan. Minta afiah, selamat di dunia, di akhirat, sehat dunia akhirat. Karena engkau bila diberikan afiah oleh Allah, berarti semua kebaikan sudah ada pada. Nah, jangan menyepelekan doa yang pendek. Au kama qala, atau sebagaimana yang berkata ya. Artinya ini riwayatnya ada syok perawi ya. Jadi kata musannif di sini, Nabi mengatakan kepada Abbas, Salillah al-afiyah fi dunia wal akhirah fa innaka idza u'tita al-afiyah u'tita kulla khair. Begini lafadznya. Oh, kama qala, atau sebagaimana Nabi berkata, atau ada lafadz lain maksudnya yang enggak disebutkan di sini. Selesai. Sekarang apa sih yang disebut dengan marah? Nah, wal ghadabu fi haqqil adamiyyi sawranu damil qalbi wa ghalayanuhu 'inda tawajjuhi makruhin ila syakhsi. Bermula ghadab, marah-marah pada hak manusia itu munculnya darah hati. Sauranu damil sauranu damil qalbi. Munculnya darah di hati. Wa ghalayanuhu, dan mendidihnya darah. Inda tawajjuhi makruh, ketika menghadapi yang tidak disukai kepada seorang. Ketika kita berhadapan dengan hal yang tidak kita sukai ya, dengan musuh, darah kita muncul ya. Nah, sehingga muka kita merah, urat-urat kita muncul, mendidih darah kan, mendidih sehingga orang marah itu nggak tenang, harus dipegang sama temannya kan, dipegang diikat, kalau nggak kepengen lari, pengen menyerang musuh, walaupun nanti kabur. Nah itu. Wafil hadis, dalam satu hadis, al-ghadabu jamratun tatawakkadu fi qalbi bani Adam. Bermula marah itu bara api yang menyala ia dalam hati anak Adam. Nah, ini dalam hadis, marah itu memang bara api yang menyala dalam hati anak Adam. Bara api. Bisa, bukan api benaran ini, api maknawi. Di mana dari bara api dalam hati itu muncul jadi api benaran di alam nyata. Orang marah kan suka bakar. Ada yang bakar rumah sendiri, ada yang bakar rumah orang. Jadi api yang menyala di dalam hati itu muncul keluar. Al-ghadab, marah itu jamratun. Satu bara api tatawakadu yang menyala-nyala ia dalam hati anak Adam. Amatarawna ilan tifakhi adwajihi. Apakah engkau tidak melihat kepada berkembang urat-uratnya? Intifah ini menggelembung. Amatarawna, apakah engkau tidak melihat kepada bengkak adwaji audajihi, urat-uratnya? Wahmirari ainaihi, dan kepada merah dua matanya. Nah, ketika orang marah kan seperti itu ya, darahnya muncul. Nah, matanya menyala, itu tanda ada apinya. Nah itu. Itu definisi marah pada manusia. Kenapa beliau menyatakan pada manusia? Karena beliau pengen mendefinisikan marah Allah. Bagaimana sih Allah marah kan sering kan? Faghadiballahu alaihi, maka Allah marah kepada mereka. Nah,
Wa amma ghadabullahi ta'ala fahuwa iradatul intiqam. Adapun bermula marah Allah Ta'ala, maka dianya marah Allah itu keinginan untuk menghukum. Jadi Allah marah, Allah pengen menghukum hambanya yang melakukan maksiat, membunuh orang tak bersalah. Nah, bukan seperti marah pada manusia, karena ini ada fisiknya manusia kan. Wala yakhfa anal ghadaba innama yuzamu haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Dan tidak sunyilah oleh bahwa sungguh marah itu hanya saja dicela akan dianya marah sekira-kira tidak ada ianya marah karena Allah Ta'ala. Marah yang tercela, marah yang bukan karena Allah. Adapun marah yang karena Allah malah dianjurkan bagian dari iman. Marah karena Allah, mencintai karena Allah. Amma idza kana lahu ta'ala fahuwa mahmudun. Adapun bila ada ianya marah itu karenanya Allah Ta'ala, fahuwa maka dianya marah itu mahmud, terpuji. Ya, nah, seperti marah para nabi. Nah, marah nabi kan selalu karena Allah, kan karena hawa nafsu. Wa min sama karena itu karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah. Marah ianya Nabi apabila dirusak akan kehormatan Allah azza wajalla. Bila kehormatan Allah maksudnya kehormatan Allah, kehormatan agama, hal-hal yang Allah haramkan dalam agama dilanggar, Nabi marah. Wa kana min du'aihi dan adalah dari doanya Nabi alaihi salatu wasallam itu as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kalimat kebenaran. Aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kalimat benar. Maksudnya akan selalu berkata benar ya Allah. Fil ghadab war ridha dalam kondisi marah, dalam kondisi rela. Ya Nabi walaupun marah selalu berkata benar, nggak pernah kemana-mana. Omongannya nggak melenceng. Ya, nuktah ini kalau kita lanjut mana titiknya? Nuktatun ini satu poin. Ya, tauhid ini. Min aqwa asbabi raf'il ghadabi wa daf'ihi at-tauhidul haqiqiyyu. Sebahagian dari yang paling kuat sebab-sebab hilangnya marah dan tertolaknya marah itu tauhidul haqiqiyyu, itu tauhid hakiki. Kata beliau, penyebab paling kuat untuk kita bisa menghilangkan marah, menolak marah dari kita itu tauhid hakiki. Apa itu tauhid hakiki? Wa huwa i'tiqadu alla fa'ila haqiqatan fil wujudi illallah. Bahwa dianya tauhid hakiki itu beriktikad Allah bahwa sungguh hal dan sya'an ini an takfif dari anna, beriktikad bahwa sungguh hal dan sya'an itu la fa'ila, tidak ada pelaku pada hakikat fil wujud, di dalam wujud ini kecuali Allah Ta'ala. Artinya nggak ada yang melakukan apapun kecuali Allah. Nah, kita yakin ini di sini tauhid hakiki ini bahwa tidak ada yang melakukan apapun kecuali Allah. Ketika kita ditampar orang, ya, memang orang yang menampar, tapi kita yakin itu orang dikirim oleh Allah untuk nampar kita. Sehingga kita nggak marah kan? Nggak mungkin kita marah kepada Allah. Ah, begitu lebih kurang tujuan beliau membawa ibarat ini. Dianya tauhid hakiki itu meyakini bahwa tidak ada pelaku pada sebenarnya pada wujud ini kecuali Allah Ta'ala. Wa innal khalqa alatun wa wasaitu. Hanya saja, maka dan sesungguhnya makhluk itu alat dan perantara saja. Wa innal khalqa alatun wa wasaitu. Sesungguhnya makhluk itu alat-alat dan perantara saja. Faman tujiha ilaihi atau faman tawajjaha ilaihi makruhun min ghairi. Maka barang siapa yang datang kepadanya oleh hal yang tidak disukai dari selain dia. Faman tawajjaha, maka siapapun yang datang menghadap kepadanya oleh yang tidak disukai dari selainnya. Ada orang pengen menyakiti kita. Wasyahida dzalika tauhid al haqiqiyah, dan menyaksikan dia akan demikian tauhid yang hakiki. Kemudian kita sadar bahwa yang datang itu pasti dikirim oleh Allah, nggak mungkin datang sendiri. Dan menyaksikan dia akan demikian tauhid yang hakiki dengan hatinya dia. Indafa'at anhu asaru ghadabi. Niscaya terdafa, tertolak dari dirinya oleh bekas-bekas marahnya. Nggak jadi marah lagi. Ya. Kenapa?
nggak jadi marah kalau kita sadar itu diutus oleh Allah. Lianna ghadabahu imma 'alal khaliqi wa huwa jara'atun fahisyatun tunafil ubudiyah. Karena kemarahannya itu ada kala itu di atas Khalik, di atas pencipta. Bahwa dianya marah kepada Khalik, kepada Allah itu apa nih namanya? Jara'atun fahisyah itu kriminal yang keji yang menafikan ia akan kehambaan. Ketika orang mau menyakiti kita, kita sadar itu mungkin dikirim oleh Allah. Bukan mungkin, mana dikirim oleh Allah kan? Kalau tauhid kita seperti ini. Sehingga kita nggak marah. Kalau kita marah kepada siapa? Marah kepada Allah misalkan. Yang mengutus orang yang akan menyakiti kita. Bahwa dianya marah kepada Allah itu jara'atun fahisyah, satu satu keberanian yang keji, satu kriminal ya, jara'ah kriminal yang keji yang menafikan kehambaan. Hamba mestinya nggak boleh marah kepada tuannya. Wa imma alal makhluk, ada kala yang kita benci itu makhluk. Bahwa isyrakun yunafid tauhid, bahwa dianya marah kepada makhluk itu semacam ada isyrak, menyekutukan yang menafi ya tauhid al madzkur akan tauhid yang disebutkan. Karena makhluk ini nggak ada perbuatan. Nah ini kalau kita meyakini makhluk ini nggak ada perbuatan. Tapi ini ada pembahasan khusus dalam tauhid. Ini kontroversi ya. Ini kayak kita jabariyah ya. Semuanya nggak ada perilaku apa-apa. Sehingga tanpa sadar kita kalau manusia melakukan dosa, maksiat, zina, mencuri, apakah itu dilakukan oleh Allah kan jadi masalah. Hmm. Allah tidak memerintahkan yang buruk-buruk. Tapi nanti ini kita bahas ada kitab khusus Nasrul La'ali namanya. Kita bahas tentang apakah benar selain Allah nggak ada perbuatannya. Ya, bagaimana pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang saya baca ada yang pro kontra lah ya. Dalam mazhab Asy'ari sendiri ada dua pendapat. Intinya di sini, kalau kita marah kepada makhluk Allah yang menyakiti kita, berarti kita melakukan syirik. Yang syirik itu menafikan tauhid yang disebut di atas. Karena tauhid di atas tidak ada pelaku kecuali Allah. Jadi yang orang datang mau menyakiti kita, dia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Hanya bayang-bayang saja dia. Nah, dia hanya apa namanya robot yang dikontrol oleh Allah kan. Ya. Wa min sama karena itu khadama Anasun radhiyallahu anhu Rasulullah. Telah menghadam oleh Anas radhiyallahu anhu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin 10 tahun. Jadi sahabat Anas ini pelayan Nabi. Beliau pelayan Nabi 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'alahu lima fa'altah. Maka tidak pernah berkata ianya Nabi bagi sesuatu yang telah memperbuat ianya Anas akannya sesuatu. Lima fa'altah. Kenapa engkau melakukan ini hai Anas? Nabi nggak pernah protes. Wala li syai'in tarakahu lima lam taf'alhu. Dan tidak pula bagi sesuatu yang meninggalkan ianya Anas akannya sesuatu. Lima lam taf'al. Kenapa tidak engkau lakukan akan ini? Ya, Nabi nggak pernah protes. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan? Ya. Walakin tetapi yaqulu berkata ianya Nabi. Nabi berkata, qaddarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al. Mentakdirkan oleh Allah akan apapun yang menghendaki ianya Allah. Wa ma syaa fa'ala dan apapun yang menghendaki ianya Allah fa'ala berbuat ianya Allah. Walau qaddarallahu lakana. Dan jikalau mentakdirkan oleh Allah niscaya sungguh ada ya sesuatu yang ditakdir. Wa mazaka illa likamali ma'rifatihi alaihi salatu wasalam. Tidaklah demikian itu melainkan karena sempurna ma'rifahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Karena tauhid Nabi sangat sempurna ya. Ya. Ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gak kuat kita. Kemudian wama zakat tidaklah yang demikian itu illa likamali ma'rifati melainkan karena sempurna ma'rifahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'rifah terhadap apa? Bi annahu la fa'ila wa la mu'tiya wa la mani'a illallah. Dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menghalangi kecuali Allah Ta'ala. Wala yunafi hadza ma saha min darbi Musa alaihi salatu wassalam al-hajar alladhi
farra bisawbihi hina ghtasala bi'asah. Maka tidak menafikan akan ini oleh ma yang sahih ma dari memukulnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam akan batu. Batu alladzi farra yang lari ianya batu dengan pakaiannya Nabi. Jadi timbul pertanyaan, kenapa juga Nabi Musa mukul batu? Kalau Nabi Musa nggak marah. Nah, ini. Apakah Nabi Musa nggak tahu kalau batu itu lari? Karena diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kah? Kalau memang berarti ini beliau mempercayai ya tentang cerita batu membawa lari baju Nabi Musa. Walau yunafi hadza dan tidak menafikan akan ini oleh ma yang sahih ya dari pukulannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam akan batu. Batu alladzi farra yang lari ianya batu bisaubihi dengan bajunya Nabi Musa. Kapan lari hina salah ketika mandi ianya Nabi Musa. Dengan apa Nabi Musa memukul? Bi'asahu dengan tongkatnya Nabi Musa. Hatta asarat fih. Hatta asarat ya, hingga memberi bekas ianya tongkat di tongkat muannas hingga memberi bekas ianya tongkat fi badannya batu berbekas dengan pukulan Nabi Musa. Nah, kenapa tidak menafikan walaupun Nabi Musa mukul batu li'annahu lam yaghdab alaihi ghadban tiqam karena Nabi Musa itu tidak marah ya kepadanya batu akan sebagai marah menghukum. Nabi Musa ketika pukul batu itu bukan pengen menghukum batu. Bal ghadabat ta'dim ini kayaknya ya nggak apa-apa, takwil kan. Ini kan alasannya, ilat. Para ulama menggali ilat. Nah, tetapi ghadaba ta'dib. Nah, tetapi marah yanya Nabi Musa akan marah ta'dib untuk mendidik. Ghadaba ta'dibin wa zajrin sebagai ini ghadaba kita atas kepada ghadaba kan. Karena Nabi Musa tidak marah ya kepadanya batu akan marah menyerang, menyiksa, tetapi marah ya Nabi Musa ghadaba ta'dib akan marah untuk mendidik wa zajrin dan untuk mengajarlah, mencela. Tapi pertanyaan lagi, kenapa batu perlu dididik? Kan dia benda mati. Panjang cerita. Oh, ini berarti. Ada ini jawabannya. Muskil kita dijawab oleh beliau. Kenapa batu itu perlu dididik? Apakah dia mengerti hidup? Oh, ini li'anna Allah Ta'ala khalaqa fil hajaril madhkuri hayatan mustaqirrah. Karena bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya Allah pada batu tersebut akan kehidupan mustaqirah, ada kehidupan sebentar ya. Kehidupan mustaqirah. Nah, kehidupan kayak ayam apa namanya? Ayam ditabrak mobil kan kalau masih ada hidup sebentar kan. Hidup mustaqirah itu berarti boleh dipotong lagi. Nah, atau hidup yang mustaqirah maksudnya emang hidup dia. Buktinya dia lari berarti kan hidup. Nah, jadi lari benaran bukan terguling ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya Allah pada batu mazkur, batu yang tersebut akan kehidupan mustaqirah, ada hidup dia hidup. Fasara kadabatin nafarat. Maka jadi ianya batu tadi kadabatin nafarat seperti dabbah, seperti hewan nafarat. Nafarat kita artikan yang lari ia. Nah, yang meronta-ronta ia min rakibiha dari yang mengendarainya kayak kuda. Kita naik kuda, kemudian dia ngelawan nggak mau patuh itu namanya nafarat. Karena batu tadi hidup, maka jadi ia seperti hewan nafarat. Apa bahasa Indonesia yang bagus? Nafarat yang meronta-ronta ia min rakibiha dari yang mengendarainya dabbah. Makanya dipukul ya. Au annahu ghalaba alaihi at-tab'ul basyari. Wah, ini alasan kedua. Atau bahwa sungguhnya Nabi Musa itu menguasai kepadanya Nabi Musa oleh tabiat manusia. Mungkin ketika itu ya sebagai manusia kan punya marah juga kan. Fantaqama minhu maka marah ianya Nabi Musa, marah ianya Nabi Musa darinya batu. Fantaqama marah ia darinya batu, maksudnya beliau memukul batu karena marah. Kama ghalabat tab'ul basyariyu kama ghalabat tab'ul basyariyu hina laffa kammahu ala yadihi inda akhdil aso hina sorat hayatan tas'a. Sebagaimana menanglah oleh tabiat manusia, maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah marah di kesempatan yang lain. Kama ghalaba taba'ul basyariyu, sebagaimana menanglah oleh tabiat manusia, hina laffa kammahu, ketika melipat ianya Nabi Musa akan lengan bajunya, melipat ala yadihi di atas tangannya Nabi Musa, inda akhtil asa, ketika mengambil tongkat,
Hina sorat ketika jadi ianya tongkat itu hayatan tas'a ular yang berjalan ianya ular. Titik di sini ya. Jadi ini nggak tahu kisahnya baru dengar ini. Pernah Nabi Musa ketika tongkatnya berubah menjadi ular marah. Nah, ini baru dengar. Di mana titiknya? Wa min tibbil ghadabil madhum al isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Dan sebahagian dari obat marah yang tercela itu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk marah. Ja'udzubillah. Wal wudu'u dan berwudu atau kepada isti'adzah sebahagian dari obat marah tercela itu wudu. Dikaulihi karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma." Apabila marahlah oleh salah satu kamu maka hendak wudu ia dengan air. Fa innamal ghadabu minan nar. Karena hanya saja bermula marah itu dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Ini tulisan kitab, benar-benar nggak terang ini. Ya, hanya saja bermula marah itu dari api dan hanya saja dipadamkan akan api dengan air. Ya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Nah, wa inna tudfa'un naru bil ma hanya saja dipadamkan akan api dengan air kan. Makanya kalau marah berarti wudu. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka bila marahlah oleh salah satu kamu maka hendak wudu ia. Fa in qila maka jika dikatakan orang al-ghadabu minal umuri daruriyati allati la yumkinu daf'uha bisyai'in. Maka jika ditanyakan orang bermula marah itu kan dari perkara-perkara yang daruri ya, perkara-perkara yang apa ya, yang dialami oleh semua orang. Bermula marah itu dari perkara-perkara yang daruri yang tidak mungkinlah oleh menolaknya marah dengan sesuatu. Bagaimana cara menghindari dari marah? Fakaifa amara syari'u bil wudu indahu. Maka bagaimana memerintahkan oleh agama dengan wudu oleh syari' dengan wudu ketikanya marah. Orang ketika marah malah kapan wudunya kan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan insya Allah. Fal jawabu anhu maka bermula jawab. Fal jawabu maka bermula jawab itu innahu sungguhnya hal dan sya'an itu. Wa in kana kama dzukira sekalipun ada ianya marah itu sebagaimana yang disebut dia kadang kadang darurat terpaksa. Illa anna lahu asarun. Melainkan bahwa sungguh baginya apa nih? Sekalipun ada ianya marah itu sebagaimana disebutkan dia melainkan bahwa sungguh baginya marah itu ada bekas-bekas asaran mutarat tabatan alaih. Ada bekas-bekas yang terjadi di atasnya marah yang yumkinu dafuha yang mungkinlah oleh menghilangkannya asar. Nah, yang mungkinlah oleh menghindarinya asar. Oke, marah memang kadang nggak bisa dihindari ya. Tapi efek dari marah itu ketika marah kita suka mukul segala macam. Jadi memukul itu yang bisa kita kendalikan. Itu maksudnya. Sekalipun ada ianya marah sebagaimana yang disebutkan dia, melainkan bahwa sungguh baginya marah itu ada bekas yang terjadi di atasnya marah. Habis orang marah suka mukul, marah-marah banting ini itu. Jadi bekasnya itu, efek marah itu yang perlu kita kendalikan. Yang mungkinlah oleh menolaknya asar. Wa ya'duduhu qawlu ba'dihim. Mendukung akan ini pendapat oleh ucapan sebagian mereka. Al-ghadaban imam maghlubun lit-tab'il hayawani. Mendukung akan ini oleh ucapan akan ini jawaban. Mendukung akan wa ya'duduhu. Mendukung akan ini jawaban oleh ucapan sebagian mereka manusia. Bagian ulama menyatakan al-ghadban imam maghlubun lit-tab'il hayawani wa imma ghalibun lit-tab'i birriyadati. Bermula marah-marah ada kala ada orang marah ini ghadaban isim fa'il ya ghadban bermula orang marah itu ada kala maghlubun ada kala dikalahkan ada kala dikembalikan ia bagi tabiat hewan dimenangkan bagi tabiat hewan ketika seseorang marah itu biasa sifat hewan lebih muncul dari dirinya kan sehingga tidak heran di mulutnya keluar kebun binatang itu orang yang marah itu ada kala maghlub dibalikkan ia bagi tabiat hewan berubah jadi hewan. Wahada la yumkinu daf'u bermula ini. Itu tidak mungkinlah oleh menghilangkannya ini. Orang marah ya kayak hewan. Wa imma ghalibun lit-tab'i. Wa imma ghalibun lit-tab'i. Gimana cara memahami ini? Orang marah ada kala dikalahkan bagi tabiat hewan. Dikalahkan, dikembalikan bagi tabiat hewan. Dan ada kala itu yang mengalahkan bagi tabiat.
Biriyadhah dengan latihan. Ada kala orang marah itu yang bisa mengendalikan tabiat dengan latihan. Kalau kita melatih ketika marah, kontrol diri mungkin maksudnya. Fayumkinu daf'uhu, maka mungkinlah oleh menolaknya marah. Laula dzalik, jikalau bukan demikian, sungguh adalah sabdanya Nabi. Karena qauluhu, sungguh adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jikalau bukan begitu dipahami, jikalau tidaklah demikian, sungguh adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ucapan Nabi la taghdab bagi laki-laki tadi, al-qaili lahu, bagi laki-laki yang berkata ianya, al-qaili yang berkata ianya laki-laki baginya Nabi aus ini, itu taklifan bima la yuta, itu memberatkan dengan sesuatu yang tidak disanggupi. Andaikan marah nggak bisa dikendalikan, apa faedahnya Nabi mengatakan la taghdab kan? Nah, titik di sini. Titik di sini ini panjang banget udah 40 menit, 50 menit. Kesimpulannya la taghdab walakal jannah. Kalau hadis anak tiga ada tambahannya la taghdab walakal jannah. Jangan marah untuk surga. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.